Staf Presiden atau KSP Ali Muchtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet pekan ini. Ngabalin tak menyebut waktu detail perombakan kabinet, namun ia meyakini reshuffle kabinet akan digelar sesegera mungkin dan informasi itu baru akan dibeberkan ke publik. Ngabalin mengatakan hanya mengetahui Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN akan berdiri sendiri. Lembaga itu tak lagi digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek. Selain itu, Ngabalin juga menyebut Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM akan berubah jadi Kementerian Investasi. Dan Bahlil Lahadalia akan menjadi posisi menteri baru tersebut. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima dan bersidang, kemudian menyetujui apa yang disampaikan dan diusulkan pemberitahuan dari Bapak Presiden kepada DPR tentang rencana penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pembentukan Kementerian Investasi, maka dari biasanya saya tahu dan beberapa kali saya ikuti, biasanya Bapak Presiden tidak akan lambat dalam mengambil keputusan dan insya Allah beliau juga tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun untuk mengambil satu keputusan yang tepat dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan-pekan ini. Ya, saya ketika ditanya juga terkait dengan apakah ada reshuffle terkait pergeseran kementerian atau pergantian, lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa ini adalah hak prerogatif Bapak Presiden dan tidak ada satu orang pun bisa campur tangan di situ. Kita tunggu saja dan kita doakan mudah-mudahan semua keputusan-keputusan yang beliau ambil akan memberikan manfaat yang terbaik. Sebelumnya isu reshuffle kabinet mencuat usai DPR RI menyetujui usulan pemerintah merombak sejumlah kementerian. Persetujuan diberikan lewat sidang paripurna DPR RI pekan lalu. Lewat surat tertanggal 30 Maret, Jokowi mengusulkan peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Selain itu, Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Reshuffle kabinet kian dekat. Itulah topik dialog kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. Selamat pagi Pak Ray. Pagi. Ya Pak Ray, ini langsung saja ada isu atau informasi yang berhembus sejauh ini adalah Presiden akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Kalau dari penilaian Anda sendiri, ini apakah sebuah keharusan untuk melakukan perombakan kabinet dan mengapa Presiden akan melakukan itu? Keharusan sih tidak, tapi keniscayaan iya. Karena pasca diundang-undangkannya Omnibus Law itu, memang mau tidak mau harus ada satu kementerian khusus yang menangani terkait dengan investasi gitu ya. Kalau hanya diserahkan kepada badan, jelas itu tidak terlalu kuat. Oleh karena itu kehadiran Kementerian Investasi ini menjadi satu keniscayaan pasca Undang-Undang Omnibus Law itu ditetapkan gitu. Apalagi sekarang sudah mulai mungkin ya, saya tidak tahu persis, penyusunan peraturan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law ini juga sudah menjelang final. Jika ia sudah final ya tentu saja dapat dilaksanakan dan jika dilaksanakan ya tugas kementerian lah yang akan melaksanakan itu atau selevel kementerian lah yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas itu gitu. Nah, oleh karena itu ya lagi-lagi saya sebutkan tadi salah satu keniscayaan kalau ada kementerian yang dibentuk baru gitu dan dengan sendirinya ada kementerian yang dilikuidasi. Kenapa gitu? Karena jumlah kementerian kita sekarang itu sudah sampai 34 sejauh batas yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang hanya boleh memberi kepada presiden itu tidak boleh lebih dari 34 jumlah kementerian. Nah, dengan kemunculan Kementerian Investasi, maka mau tidak mau memang harus ada satu kementerian yang dikorbankan gitu. Dalam hal ini presiden memilih Kementerian Riset dan Teknologi gitu ya. Yang saya pribadi merasa menyayangkan kenapa Kementerian Ristek itu justru yang dilikuidasi oleh Presiden, bukan kementerian lain yang menurut saya kebutuhannya, signifikansinya, relevansinya dengan Indonesia tidak terlalu besar gitu.
Tapi kalau Menteri Ristek itu jelas-jelas sangat kita butuhkan, apalagi seperti sekarang kita tengah dihadapi oleh masalah pandemi COVID-19, tentu riset lah yang salah satunya yang paling diandalkan untuk menjawab tantangan soal apa namanya itu ya, apa vaksinnya ya, macam-macam dan seterusnya itu. Nah sayangnya Presiden terlihat lebih memilih melikuidasi Kementerian Ristek ini daripada misalnya kementerian-kementerian lain yang signifikansinya, relevansinya, tingkat kebutuhan kita terhadapnya juga tidak terlalu tinggi. Misalnya Menteri Kominfo, Menteri apa namanya itu semacam Menteri Penerangan yang sebetulnya dalam beberapa kasus ya atau dalam beberapa masa jabatan presiden pernah dilikuidasi karena memang dianggap tidak cukup signifikan, tidak terlalu dibutuhkan ya bagi bangsa ini gitu. Dan saya kira kalau terkait dengan berbagai kebijakan presiden, ya berbagai sikap presiden itu sebetulnya kan sudah bisa diwakili oleh para juru bicara presiden dan kabinet-kabinet yang berada di lingkungan tugas masing-masing itu gitu. Tetapi dengan oleh karena itu dengan melikuidasi menteri penerangan ini misalnya tidak terlalu banyak implikasinya terhadap kabinet atau kinerja Pak Jokowi gitu. Beda tentu kalau yang dilikuidasi ini adalah Menteri Riset, apalagi kemudian digabungkan dengan Menteri Pendidikan. Gitu. Yeah. Jadi Menteri Pendidikan kita ini menjadi dua kali pekerjaan yang sama-sama rumitnya, sama-sama besar, yang sama-sama menentukannya itu. Yaitu satu menentukan arah pendidikan nasional, yang kedua adalah menentukan riset-riset yang dibutuhkan kita di masa yang akan datang dalam rangka memperkuat bangsa kita dan memperkuat ketahanan nasional kita. Itu yang saya kira, yang saya pribadi menyayangkan. Jadi meskipun di satu segi kalau dilihat dari cara berpikir Pak Jokowi, ini sesuatu yang tidak mengherankan gitu. Karena Pak Jokowi seperti kita kenal sekarang ini tagline-nya adalah kerja gitu. Sehingga dengan gitu Menteri Investasi dibutuhkan menjadi satu kementerian gitu ya. Dan oleh karena itu hal-hal yang berhubungan dengan katakanlah pemenuhan intelektualitas bangsa terasa terpinggirkan di era kedua Pak Jokowi ini. Dengan salah satunya adalah meminggirkan atau melikuidasi Kementerian Ristek itu untuk digabungkan ke Menteri Pendidikan saat ini gitu. Jadi apa namanya ini seolah-olah kerja mengalahkan pikir gitu ya. Padahal ya itu tadi maksud saya masih ada sebetulnya kementerian yang apa namanya yang tepat, yang patut untuk dilikuidasi oleh presiden dibandingkan dengan Menteri Ristek ini gitu. Baik, terkait dengan likuidasi atau nantinya peleburan dari Kementerian Ristek Dikti akan berada di dalam Kemendikbud nantinya. Ini apakah mungkin ada penilaian dari kinerja Kemenristek Dikti itu sendiri Pak atau bagaimana Anda melihatnya? Kan kalau masalahnya adalah menterinya kan tinggal diganti. Kalau misalnya menterinya dianggap tidak perform ya di dalam tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan tugas-tugas Kementerian Ristek ini. Tapi masalahnya bukan itu, saya kira ya masalahnya karena itu yang saya sebutkan tadi, ada satu kementerian yang dibutuhkan untuk hadir. Oke. Ya, ini Menteri Menteri Investasi. Gitu ya. Sementara jatah kelembagaan kementerian itu sudah habis karena sudah terpenuhi 34 sejauh sebatas undang-undang yang sudah menentukannya gitu ya. Nah, mau tidak mau harus dilikuidasi. Nah, yang saya sayangkan itu kenapa Menristeknya yang dilikuidasi, bukan kementerian yang lain yang menurut saya relevansinya nggak terlalu tinggi terhadap Indonesia gitu. Nah, kenapa Presiden lebih memilih ini? Dugaan saya karena dua hal. Pertama, karena memang Presiden cara berpikirnya itu kerja gitu, bukan berpikir gitu. Oleh karena itu, kementerian yang memang memproduksi sumbangsi berpikir itu ya dilikuidasi gitu. Nah, untuk menyambut kedatangan Kementerian Investasi ini gitu. Nah, yang kedua, kebetulan menterinya juga bukan orang partai. Oleh karena itu sangat memudahkan untuk bagi presiden melikuidasinya sekaligus memberhentikan menterinya gitu. Dibandingkan misalnya kalau kita melikuidasi Kementerian Kominfo ya, di mana di dalamnya diisi oleh menteri dari Partai Nasdem. Jadi ada dua kesulitan setidaknya situ, melikuidasi institusi partai itu, kementerian itu sendiri. Yang kedua adalah
menterinya yang berasal dari partai pendukung Pak Jokowi, dalam ini adalah Nasdem gitu. Nah oleh karena itu agar tidak terjadi katakanlah misalnya sedikit kehebohan terkait dengan peristiwa reshuffle ini, maka Presiden lebih memilih menristek ini, artinya mengorbankan riset-riset berbangsa, iya, demi mempertahankan yang dua hal itu. Pertama adalah ingin menumbuhkan badan atau Kementerian Investasi, yang kedua supaya tidak terjadi gejolak politik akibat reshuffle ini. Gitu. Baik. Nah, Pak Ray, ini terkait dengan informasi reshuffle, ini ada dua pernyataan yang kontradiktif begitu dari pihak istana. Sebelumnya kabar atau statement dari Ali Ngabalin ini meyakini Presiden akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Namun jubir Presiden Joko Widodo, Fahjur Rahman, ini membantah terkait dengan isu reshuffle itu. Ini bagaimana Anda melihatnya? Iya, ya jelas ini kurang koordinasi ya. Tapi saya kira mungkin lebih tepat kalau kita pegang catatan yang dikemukakan oleh Bung Fajrul, karena beliau memang adalah juru bicara Presiden. Sementara Pak Ali Ngabalin ya, sejauh ini terlihat fungsinya adalah juru bicara KSP. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari kedekatan terhadap Presiden, ya tentu Fajrul Rahman boleh disebut lebih dekat secara informatif dibandingkan dengan Bung Ali Ngabalin. Nah, oleh karena itu, saya juga menduga nggak akan secepat ini juga Presiden akan melakukan reshuffle, mengingat yang saya sebutkan tadi, apakah PP-nya sudah ditandatangani oleh Presiden atau tidak. Kalau peraturan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law ini belum ditandatangani oleh Presiden, ya nggak ada relevansinya membentuk Kementerian Investasi, karena atas dasar apa nanti Kementerian Investasi itu bekerja, karena undang-undangnya saja, maksud saya dalam hal ini peraturan pemerintahnya saja belum diteken oleh Presiden. Gitu. Jadi besar kemungkinan ya diteken dulu atau ditandatangani dulu peraturan pemerintah ya terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law itu, baru kemudian dibentuk lembaga kementeriannya gitu. Nah oleh karena itu mungkin tidak dalam 1 minggu ini seperti tadi dinyatakan oleh Bung Ali Muhtar Ngabalin, bahkan boleh jadi 2 atau 3 minggu ke depan. Saya kira yang paling pokok itu sangat tergantung pada sejauh apa finalisasi atau penandatanganan peraturan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law ini. Gitu. Baik, ini kalau misalnya melihat dari kinerja kementerian tersebut, dari penilaian Anda sendiri, kira-kira kementerian mana ini yang perlu melakukan perombakan? Saya kira ada 3 ya, bahkan mungkin 4 kementerian yang perlu disoroti oleh Presiden terkait dengan bukan hanya kriteria karena kinerja, karena reshuffle ini bukan hanya terkait dengan kinerja gitu ya, tapi juga terkait dengan etik, bukan juga terkait dengan politik gitu ya. Yang terkait dengan kinerja menurut saya setidaknya ada Pak Muhammad Lutfi yang Menteri Perdagangan, yang perlu memang diperhatikan oleh Presiden mengingat kebijakannya untuk melakukan impor terkait dengan beras, ya, garam itu mendapat reaksi yang cukup besar dari masyarakat ya. Dalam hal ini reaksi negatif gitu. Sementara orang banyak sekali berteriak menolak reaksi impor ini, tapi pada saat itu kelihatan Pak Lutfi tetap ingin melakukan impor meskipun kemudian dicabut ya ketetapan itu gitu. Saya kira untuk Pak Lutfi ya perlu diperhatikan serius oleh Presiden, karena seolah-olah Pak Lutfi baru saja diberi jabatan kewenangan untuk mengelola Menteri Perdagangan sudah membuat gaduh gitu ya, yang mengakibatkan Presiden sendiri harus turun tangan untuk menyelesaikannya gitu ya. Nah dari aspek etik saya kira Pak Muldoko, karena beliau kemarin melakukan tindakan yang membuat orang punya persepsi pandangan bahwa Presiden berada di belakang tindakan Pak Muldoko itu. Dalam hal ini adalah keikutsertaannya di dalam KLB Deli Serdang yang baru-baru terjadi kemarin itu gitu ya. Nah di aspek politik saya kira Pak Erlangga juga perlu untuk diperhatikan oleh Presiden apakah akan tetap dipertahankan atau tidak gitu. Pak Erlangga yang menduduki jabatan sebagai Menteri Perekonomian saya kira tidak bisa dilepaskan dari 2 peristiwa besar yang mendapat sorotan negatif terhadap pemerintah ya. Pertama adalah pembuatan Undang-Undang Omnibus Law sendiri, dan yang kedua tentu saja rencana impor beras, garam, gula dan sebagainya itu yang meskipun kemudian khususnya untuk beras dibatalkan oleh Menteri Perdagangan gitu. Tapi sebagai Menteri Perekonomian jelas-jelas beliaulah yang mengkoordinir seluruh kebijakan-kebijakan yang terkait dengan apakah itu ekspor, impor, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Jadi
2 atau 3 nama ini saya kira layak diperhatikan Presiden apakah akan tetap dipertahankan atau sebaiknya direshuffle gitu. Tapi kalau benar kemudian Menteri Ristek dan juga digabung menjadi dalam satu gedung bersama dengan Menteri Pendidikan, saya kira saya agak ragu dengan kapasitas Pak Nadiem untuk mengelola dan memimpin kementerian ini gitu. Oleh karena itu kalau lalu ya lagi-lagi kalau ini kemudian digabung Menteri Pendidikan dan juga Kementerian Ristek digabung jadi satu, saya kira perlu Pak Jokowi untuk mencari figur lain yang dapat memimpin lembaga ini. Karena ini dua kegiatan yang benar-benar berat. Satu segi adalah mengelola, memimpin dan memvisikan ya arah pendidikan nasional kita, dan itu bukan pekerjaan mudah. Dan yang kedua adalah bagaimana mengembangkan tradisi ya riset, ya pengembangan riset dan sebagainya di lingkungan ya akademik bangsa Indonesia gitu. Jadi dua pekerjaan berat yang saya kira lebih tepat kalau itu diserahkan kepada figur lain selain daripada figur Pak Nadiem gitu. Baik, Pak Ray, ini penggabungan atau peleburan Kemenristek dengan Kementerian Pendidikan, apakah menandakan lemahnya komitmen Jokowi terhadap pengembangan riset di Indonesia? Ya, itu yang saya sebutkan tadi. Itu yang mengapa saya menyatakan menyayangkan sekali kenapa justru Kementerian Riset ini yang dilikuidasi ya, atau dileburkan oleh Presiden gitu. Padahal ada kementerian lain yang lagi-lagi menurut saya tidak terlalu dibutuhkan bagi bangsa ini gitu. Kita sebut saja contohnya adalah Menteri Informasi ya, atau Menteri Penerangan di zaman yang dahulu gitu. Saya kira kebutuhan kita terhadap Menteri Informasi ini nggak terlalu tinggi gitu ya, dan masih bisa betulnya di backup oleh juru bicara Presiden seperti yang sekarang ini gitu. Nah, tapi Menteri Riset itu jelas kalau ia direbut jadi menteri kementerian banyak sekali kerugiannya. Pertama adalah kebijakannya tidak dapat dilakukan secara mandiri gitu ya, karena harus bertimbal balik dengan Kementerian Pendidikan yang dimaksud gitu. Yang kedua dengan sendirinya dananya juga kurang, khususnya untuk dana-dana melakukan riset gitu ya, karena sekarang dananya sudah bertumpu dalam dana Kementerian Pendidikan secara menyeluruh. Yang ketiga tidak ada fokusnya gitu ya. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian kan kalau satu kementerian khusus sendiri dia akan fokus untuk melakukan riset dan macam-macam dan seterusnya gitu. Nah sekarang riset ini sangat tergantung pada siapa menterinya. Kalau menterinya tidak punya basis riset yang kuat ya, atau tidak punya tradisi basis riset yang kuat, saya kira juga akan mengakibatkan terjadinya kelemahan dalam hal mendorong riset-riset di dalam dunia akademik kita gitu. Nah itulah mengapa saya mengatakan cukup menyesalkan kenapa Presiden memilih ya Kementerian Riset ini yang dilikuidasi, bukan Kementerian Informasi misalnya yang sesungguhnya tidak terlalu dibutuhkan atau dihajatkan oleh bangsa kita. Baik, Pak Ray, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.